innama buistu diutamima makarimal akhlak. Al-hadis. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasul. Nah, hadis ini seyogianya harus menjadi pedoman bagi setiap guru, bahwa setiap guru tugas utamanya bukan untuk mencetak dokter, bukan untuk mencetak insinyur, bukan untuk mencetak agar menjadi profesor, bukan hanya mencetak menjadi TNI, bukan mencetak sebagai profesi-profesi yang lainnya, tapi setiap guru adalah pendidik, dan setiap pendidik adalah mencetak agar bagaimana setiap yang dididik itu, setiap siswa dan siswi itu menjadi manusia. Ya, manusia adalah binatang yang Allah bekali akal. Ya, al-insan hayawatun natiqah, bahwa manusia itu adalah binatang yang Allah berikan akal dan pikiran. Nah, maka seyogianya setiap guru tidak berperan sebagai pengajar, tapi bagaimana berperan sebagai pendidik yang baik dan benar. Bagaimana agar setiap siswa dan siswi ini, kalaupun suatu saat nanti menjadi polisi yang berakhlak mulia, menjadi TNI yang berakhlak mulia, menjadi hakim yang berakhlak mulia, menjadi pengusaha yang berakhlak mulia. Nah, tanamkan dalam jiwa bahwa siswa dan siswi yang soleh itu hanya bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan setiap guru adalah bukan untuk menyolehkan siswa-siswi, tapi untuk menyolehkan diri. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dan anak didikmu dari api neraka. Jadi targetnya diri dulu, baru orang lain. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Moralitas siswa-siswi ditentukan oleh moralitas para pendidiknya, ditentukan oleh moralitas para gurunya. Kita lihat, saya tidak perlu menjelaskan berita-berita di TV, siswa-siswi dari mulai tawuran, dari mulai narkoba, dari mulai seks bebas dan sebagainya. Itu tidak sepenuhnya salah seorang siswa-siswi. Kita harus evaluasi lagi sebagai guru, harus introspeksi diri. Kita harus analisa lagi. Kami sebagai guru sudah menjadi contoh yang benar atau belum bagi siswa-siswi kami. Memang iya kalau di kelas guru agama membahas agama, assalamualaikum, membawa-bawa Allah, ucapannya Islami. Tapi Allah hanya dijadikan pelengkap. Allah itu hanya sebagai pemanis saja agar terlihat soleh, agar terkesan soleh. Padahal dalam kesendirian Allah tahu apa yang dilakukan guru itu. Tahu sekali apa yang dilakukan dalam kesendiriannya, apa yang dilakukan di kamarnya, apa yang dilakukan dengan sahabat-sahabat terdekatnya. Allah tahu. Maka Allah mengancam. Yang paling pertama Allah jebloskan ke neraka itu adalah seorang guru yang tujuannya adalah dunia, seorang guru yang tujuannya adalah pujian, seorang guru yang tujuannya ingin validasi, seorang guru yang tujuannya ingin keagungan. Maka perlu kita koreksi. Semakin bertambah umur, semakin bertambah masa menjadi guru kita, kita harus semakin bertambah kualitas kita. Dan kualitas kita itu sebagai guru tidak akan bertambah kalau yang dilihat tidak berkualitas, yang didengar tidak berkualitas, lingkungan yang tidak berkualitas, pikiran itu, hati itu bagaimana diisinya.
Output itu tergantung input. Kalau yang dimasukkannya sampah, yang keluar sampah lagi. Yang dimasukkannya itu kemuliaan, yang dikeluarkan kemuliaan lagi. Maka PR utamanya adalah bagaimana kita menjadi teladan. Kembali kepada hadis yang awal tadi, bahwa telah ada dalam diri Rasul itu adalah teladan, contoh yang baik. Baik itu yang dapat Buya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat Buya ini menjadi spirit bagi semua rekan-rekan guru, bahwa semakin hari kita harus meningkatkan kualitas diri. Semakin hari kita harus semakin meningkatkan kualitas spiritual kita, intelektual kita, emosional kita. Itu harus menjadi PR kita. Tidak akan sukses siapapun kalau bukan Allah yang menghendaki. Allah akan menghendaki keberhasilan seseorang itu tergantung dari bagaimana niat dan tekad dan juga akhlak pribadinya sendiri. Ingin siswa-siswi soleh, gurunya harus soleh. Ingin siswa-siswi disiplin, gurunya harus lebih disiplin. Ingin siswa-siswinya cerdas, gurunya harus lebih cerdas. Murid-murid sekarang itu sudah pada cerdas, sudah bisa menilai. Pak ini kok begini, Bu ini kok begini, Pak itu kok begitu, Bu ini kok begini. Sudah bisa cerdas, sudah tidak bisa dibohongi, sudah tidak bisa dicekoki, nggak bisa. Siswa-siswi sekarang sudah pada kritis, bisa membedakan mana ini guru yang tulus, mana guru yang modus. Mana ini guru yang pencitraan, mana guru yang memang ini dari hati paling dalam. Mendidik siswa-siswinya sudah cerdas siswa-siswi sekarang. Maka tantangan seorang guru semakin besar ya. Tantangan seorang guru semakin banyak. Kalau tantangan semakin banyak, kalau misalkan tantangan semakin besar, sementara kita monoton saja, hanya jalan di tempat, kita akan ketinggalan, kita akan jadi bahan tertawaan siswa-siswi kita. Itu ya yang dapat Buya sampaikan. Buya hanya memberikan spirit, satu saja poinnya. Sebagai seorang guru, wabil khusus, wabil umum kepada sesiapapun, muslimin dan muslimat, bahwa kita harus memiliki spirit setiap hari, harus mendapatkan ilmu. Setiap hari kita harus punya target. Apa yang belum saya tahu, cari tahu. Apa yang belum saya mengerti, kita cari informasi. Jangan lupa untuk selalu belajar, upgrade diri, ya. Itu yang dapat Buya sampaikan. Kalau ada benarnya, itu taufik dan hidayah dari Allah. Tapi kalau misalkan ada salah dan kelirunya, itu mutlak karena kebodohan Buya sendiri. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita sebagai pendidik untuk siswa-siswi, pendidik bagi anak-anak kita, pendidik bagi tetangga kita, pendidik bagi lingkungan kita, kedepankan keteladanan. Berikan keteladanan yang baik. Tidak hanya cukup dengan kata-kata. Ya, itu yang dapat Buya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.